Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Tetap semangat. Salam. Hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, karena hari ini kita masih PPKM level 4 Madiun. Jadi kita masih beribadah di rumah masing-masing. Salam juga bagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, tetap semangat. Dan hari ini izinkan kami akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 10-11. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema, yaitu kasihnya mengampuni dan menyelamatkan. Kasihnya mengampuni dan menyelamatkan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 10-11. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang berlimpah kasih dan setia. Tuhan yang panjang sabar, Tuhan penyayang, dan Tuhan yang mengampuni kesalahan dan setiap dosa umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan juga menyatakan sifatnya kepada Musa. Sifat Tuhan kepada Musa. Dalam Keluaran 34 ayat 6 dikatakan demikian, "Berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya." Jadi sifat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, yang difirmankan kepada Musa, Nabi Musa, sifat Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, berlimpah setianya. Itulah sifat Tuhan. Sifat Tuhan ini ada dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sifat penyayang, kasih ini ada dalam pribadi Tuhan Yesus. Pembacaan tadi adalah satu kisah di mana para ahli Taurat, tokoh agama, orang-orang Farisi ini membawa orang berdosa kepada Yesus. Ya. Ada wanita yang tertangkap basah melakukan dosa perzinahan. Menurut hukum Taurat, wanita yang tertangkap karena dosa perzinahan itu harus dirajam batu sampai mati, ya, dilempari batu sampai mati. Ambisi orang-orang Farisi ahli Taurat ini adalah menghabisi wanita yang berdosa tersebut, ya. Dan orang-orang Farisi ini mau menjebak Yesus, membenturkan Yesus dengan hukum Taurat. Menurut hukum Taurat, wajib orang wanita yang tertangkap basah tadi harus dirajam batu. Dia tidak bisa berkutik. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukum Taurat adalah satu cermin menunjukkan bagaimana manusia itu menunjukkan sebagai cermin itulah keberadaan manusia yang berdosa. Manusia tidak bisa selamat melakukan hukum Taurat. Sebab itu Tuhan memberikan hukum kasih. Tuhan memberikan hukum Kristus. Hukum Kristus itu adalah hukum kasih. Yesus menantang kepada orang-orang Farisi tadi. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa silahkan merajam wanita ini yang tertangkap basah melakukan dosa perzinahan. Dan orang-orang Farisi ini tidak ada yang melakukannya. Mereka pergi satu persatu meninggalkan wanita tersebut. Itu artinya bahwa
Orang-orang Farisi itu sama orang berdosa seperti wanita tadi. Itulah menunjukkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan perlu anugerah Tuhan Yesus. Semua orang telah berdosa dan perlu anugerah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan itu telah diberikan Bapak Ibu sekalian. Anugerah Tuhan itu telah hadir dalam pribadi Yesus. Pribadi Yesus itulah anugerah Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, namun seringkali orang Kristen, orang percaya seringkali yang mereka tidak mengerti firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka menyalahgunakan anugerah Tuhan. Ya. Banyak orang yang menyalahgunakan anugerah Tuhan, membela diri menggunakan firman Tuhan untuk berbuat dosa. Jadi berbuat dosa dia membela diri untuk membela diri dia menggunakan firman Tuhan. Contohnya, tidak apa-apa poligami. Ya, poligami tidak apa-apa. Abraham juga poligami. Abraham masuk surga poligami. Ya. Poligami itu adalah menikah lebih dari satu. Jadi Abraham tidak apa-apa poligami. Abraham poligami juga dia masuk surga. Ya. Alkitab adalah kebenaran yang baik ditulis, yang salah juga ditulis Bapak Ibu sekalian. Ya. Alkitab adalah kebenaran yang baik, kebaikan Abraham ditulis, kekurangan kesalahan Abraham ditulis. Ya. Alkitab ada poligami, tetapi Alkitab tidak menghendaki poligami. Alkitab ada poligami, ini perlu digarisbawahi. Saya ulang berkali, 2 kali, 3 kali. Jadi Alkitab ada poligami, tetapi Alkitab tidak menghendaki poligami. Alkitab ada poligami, tapi Alkitab tidak menghendaki poligami. Seringkali kita menyalahgunakan anugerah Tuhan ini. Dosa itu wajar. Ya. Kita semua berdosa. Ya. Jangan menghakimi, jangan sok suci lah. Ya. Seringkali kita menyalahgunakan anugerah Tuhan. Yesus datang ke dunia kan untuk orang berdosa. Yesus datang ke dunia kan untuk orang berdosa. Kalau berdosa ya minta ampun, gitu aja kok repot. Wah ini ya. Ini menyalahgunakan anugerah Tuhan. Main-main ya, bahwa meremehkan dosa, ya, perbuatan dosa. Di mata Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dosa itu adalah sangat serius. Di pemandangan Tuhan, dosa adalah hal yang sangat serius. Karena dosa itu sama dengan mati. Dosa itu adalah maut. Dosa itu sama dengan mati. Dosa itu sama dengan binasa. Dosa itu sama dengan terhilang selama-lamanya tanpa Tuhan. Manusia diciptakan tidak bisa terlepas daripada Tuhan. Dosa yang membuat pemisah antara Tuhan dengan manusia. Jadi dosa itu serius di mata Tuhan. Maut, binasa, mati, terhilang selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus rela mati berkorban untuk menebus dosa kita, dosa saudara, supaya kita tidak mati dan binasa. Karena begitu seriusnya dosa, Yesus rela mati berkorban untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak mati dan binasa. Yesus berkata kepada wanita yang telah berdosa tadi, dikatakan, tidak adakah mereka yang menghukum kamu? Tidak ada Tuhan, kata wanita tadi. Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Itu artinya Tuhan Yesus dengan tegas bahwa dosa itu harus dijauhi. Dosa tidak boleh disentuh, Bapak Ibu sekalian. Dosa jangan dilakukan lagi, kata Tuhan Yesus. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Dosa, kita harus lari dari dosa. Harus lari dari dosa. Jangan berikan kesempatan dosa itu. Karena saudara tahu bahwa dosa itu serius di mata Tuhan.
mati, binasa, terhilang selama-lamanya. Terhilang artinya kita binasa, masuk neraka selama-lamanya. Bukan sehari, 2 hari, selama-lamanya. Karena begitu seriusnya. Jadi dosa harus lari dari dosa, kita harus lari dari dosa. Seperti Yusuf lari dari dosa. Kita ingat Yusuf, jadi kisah Israel itu di Mesir, kisahnya Yusuf, mulai dari Yusuf, keluarganya diusung Israel. Yusuf jadi budak di Mesir, jadi budaknya Potifar, lalu Yusuf ya dipercaya dalam rumah majikannya. Lalu Yusuf, istri Potifarnya termehek-mehek dengan Yusuf, jatuh cinta dengan Yusuf. Istri Potifarnya ngajak Yusuf, Yusuf, aku ayo kelon karo aku, Yusuf. Ya, itu bahasa jelasnya ya. Jadi Yusuf mau diajak kelon sama istrinya Potifar, tapi Yusuf tidak mau, dia lari Yusuf. Jadi dosa kita harus lari. Jangan berikan kesempatan dosa. Dosa tidak boleh kita menghadapi dosa dengan jinak-jinak merpati. Apa itu jinak-jinak merpati? Merpati itu kalau dijauhi, kalau didekati menjauh, kalau dijauhi mendekati. Jinak-jinak merpati. Kita tidak boleh jinak-jinak merpati terhadap dosa. Kita tidak boleh malu-malu kucing terhadap dosa. Apa itu malu-malu kucing? Malu-malu kucing itu kalau lihat manusia dia sembunyi, dia diam. Tapi kalau nggak ada manusia, dia teriak-teriak, jerit-jerit. Jadi dosa tidak boleh kita memperlakukan dengan jinak-jinak merpati, dengan malu-malu kucing. Ya. Karena dosa di mata Tuhan itu sangat serius. Tuhan Yesus Allah yang kita sembah adalah kasihnya, kasih Yesus mengampuni, kasih Yesus menyelamatkan. Dia sangat mengasihi kita, kasihnya mengampuni, kasihnya menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hidup di masa pandemi sekarang ini ya. Pandemi ini bisa lama, bisa sampai 5 tahun ya. Dalam 5 tahun cukup lama, kita sudah berjalan 2 tahun ya. Masih ada lonjakan tinggi virus varian baru ini, Delta ini begitu ganas ya. Jadi Bapak sekalian, kalau pandemi ini masih lama, maka problem dan masalah mau tidak mau harus kita hadapi. Kalau pandemi ini masih lama, problem dan masalah mau tidak mau kita hadapi. Kita akan menghadapi masalah pekerjaan. Ada mereka di PHK, ada mereka gajinya dipotong separuh, bersyukur masih bisa bekerja ya. Karena situasi ekonomi ya, semuanya mandek, semuanya macet ya. Pendidikan juga masalah, biasanya anak-anak sekolah lancar seperti biasa, sekarang anak-anak tidak sekolah, sekolahnya lewat HP, lewat media sosial online ya. Ini juga nggak maksimal, tapi ya kita harus mau tidak mau harus menghadapi masalah-masalah yang terjadi saat ini. Masalah sosial sudah hancur, masalah sosial dulu kalau kita kumpul-kumpul itu bagus, sekarang kumpul-kumpul tidak boleh ya, lama-lama. Dan kita kalau ketemu orang dulu seneng ya, ketemu saudara, sekarang ketemu orang takut ya. Ini adalah faktor-faktor sosial ya. Jadi bagian kesakitan, masalah kesehatan juga, sakit penyakit ya, kematian. Jadi mau tidak mau kita harus menghadapi problem-problem yang terjadi saat ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan takut, jangan stres ya. Jangan terus kita melakukan yang macam-macam. Nah, bagaimana jalan keluarnya dalam menghadapi masalah-masalah, problem-problem yang terjadi saat ini Bapak Ibu sekalian? Jalan keluarnya adalah Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah kasihnya mengampuni dan menyelamatkan. Dan keluarnya adalah pandang Yesus, percaya Yesus. Jalan keluarnya adalah pandang Yesus, percaya Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 4 dan 15, Tuhan Yesus mengingatkan kepada bangsa Israel pada zaman Musa.
Yohanes 3 ayat 14-15, begini bunyi firman Tuhan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini kisahnya bangsa Israel yang dipimpin Musa itu sampai di padang gurun. Ya Tuhan pelihara, tapi mereka bangsa yang keras. Mereka bersungut-sungut bangsa ini. Mereka marah-marah. Akhirnya Tuhan izinkan ular tedung menggigit mereka. Mereka banyak yang ada yang mati, mereka yang banyak yang menderita. Lalu mereka berseru-seru kepada Musa. Musa supaya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyingkirkan ular-ular ini. Ya akhirnya Tuhan, ya sudah, ya kamu buat ular tembaka, taruh di atas tiang, supaya bangsa Israel memandang ular itu, dan mereka yang memandang ular tembaka itu mereka tidak akan mati dengan ular-ular tedung itu, dengan musibah itu, dengan malapetaka itu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya itu dan setianya itu dinyatakan melalui kematian Yesus di kayu salib. Allah yang panjang sabar itu dinyatakan melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu sekalian. Dalam menghadapi masalah-masalah tidak jalan keluar. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, pandang Yesus dan percaya Yesus. Yesus sudah katakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jalan satunya adalah di masa-masa sulit ini kita pandang Yesus, kita percaya Yesus. Jadi kalau mau ingin selamat dunia akhirat, pandang Yesus, pandang salib Yesus, percaya kepada Yesus. Tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya. Tetap semangat. Kita mengucap syukur Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Allah yang baik, Allah yang mengampuni dan menyelamatkan, Allah yang mengasihi, panjang sabar, kasih setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Di masa-masa sulit saat ini, mungkin kami sudah tidak bisa berbuat apa, bahkan memang tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan selalu mentok ke sana kini, tidak ada jalan keluar. Tetapi ada jalan keluar di dalam Yesus. Engkau adalah juru selamat. Engkau mengatakan, Engkau Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dan setiap orang yang percaya kepadamu akan memperoleh hidup yang kekal, akan selamat, akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan kepada Engkau. Kami serahkan jemaat-Mu, berkati mereka, pelihara mereka, lindungi mereka, biar mereka terus memandang Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Berkati saudara-saudara kami, kekasih-kasih kami dimanapun mereka berada. Biar mereka juga percaya firman Tuhan pada pagi hari ini, yang hamba-Mu sampaikan pada hari. Biarlah kami memandang Tuhan, sebab Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya ini ya Tuhan, kerinduan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah
hati ini jadi bercanda untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku